Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang kepada anak-anakku sekalian kelas 11. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, mungkin kita belajar masih dari lupa, walaupun kita pembelajaran secara daring, tapi tetap yang namanya protokol kesehatan tetap digunakan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan dengan syariat mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, kita terhindar dari penyakit. Anak-anakku sekalian, dan untuk pembelajaran PAI akan sedetail penjabarannya di video ini karena berhubungan dengan durasi. Dan kalau ingin lebih detail, silahkan lihat di media didik atau di yang sudah di-sharekan materi. Anak-anakku sekalian, yang keduanya adalah untuk masalah pengabsenan. Silakan mengabsen ketika pembelajaran dimulai yang sudah dijadwalkan oleh guru. Silakan absensinya melalui grup WA. Anak-anak sekalian, mari kita akan mulai materinya. Hari ini kita akan membahas tentang materi iman kepada kitab Allah. Materi ini memang sudah tidak asing lagi karena sering dibahas di waktu SMP maupun di waktu di kelas 10 juga. Sebenarnya pernah dibahas, tapi untuk di kelas 11 hanya menggoreng saja supaya lebih mengingat kembali tentang materi tersebut. Hadirin anak-anak sekalian, apa sih yang dimaksud dengan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, itu pengertian dari iman kepada kitab Allah. Anak-anak sekalian, sebenarnya ada 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah. Yang pertama adalah qatmil. Qatmil apa sih qatmil? Membaca saja. Yang kedua, tartil, membaca dan memahami. Dan yang ketiga adalah hafiz, membaca, memahami, mengamalkan, dan menghafalkan. Itu 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah. Nah, anak-anakku sekalian, singkatnya kita sebagai umat Islam belum cukup beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi harus senantiasa membaca, mempelajari, dan memahami isi kandungannya sehingga kita tahu aturan-aturan di dalamnya. Kalau kita sudah tahu aturan-aturan di dalamnya, untuk selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, tadi secara garis besar pengertian iman kepada kitab Allah. Nah, kita akan secara rincinya, apa sih pengertian kitab? Mungkin kalian sudah pernah mendengar, pernah membaca pengertian dari kitab. Pengertian kitab yaitu adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Selain dari pengertian kitab, ternyata ada juga yang dimaksud dengan suhuf. Apa sih itu suhuf? Suhuf yaitu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang masih terpisah. Nah, itu suhuf. Dengan kitab berbeda. Kitab sudah tersusun, kalau yang namanya suhuf masih berupa lembaran-lembaran. Persamaannya
ada sih memang persamaannya. Antara suhuf dengan kitab persamaannya ada. Persamaannya sama-sama kitab dan suhuf adalah wahyu dari Allah. Kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah. Yang menjadikan sebuah perbedaannya apa? Ya, yang menjadikan sebuah perbedaannya adalah isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kitab dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan. Allah menyatakan bahwa orang mukmin harus meyakini adanya kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, seperti disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wallahu a'lam bil makna. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab Allah dan Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ini surah An-Nisa ayat 136. Selain menurunkan kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf yang berupa lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab Allah berfungsi untuk menuntun manusia dalam meyakini Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan membahas ternyata dalam kitab-kitab Allah itu banyak, tidak hanya suhuf, ada juga yang namanya kitab-kitab Allah selain dari kitab suhuf, yaitu adalah kitab Taurat. Apa sih yang dimaksud dengan kitab Taurat? Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk Bani Israel sesuai firman Allah yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Ini ada di IS Al-Isra ayat 2. Adapun isi dari kitab Taurat, yang pertama adalah kewajiban meyakini keesaan Allah, larangan menyembah kepada berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, supaya mensucikan hari Sabtu, menghormati kedua orang tua. Itu adalah isi dari kitab Taurat. Nah, yang keduanya adalah kitab Zabur. Apa sih yang namanya kitab Zabur? Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Adapun isinya adalah nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Itu adalah isi dari kitab Zabur. Dan yang ketiganya adalah Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk atau tuntunan bagi Bani Israel. Nah, isinya apa sih dari kitab Injil? Perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat-sifat tamak, pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Nah, itu 3 kitab. Nah, yang keempatnya adalah kitab Al-Quran. Ini adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kitab yang lain perlu kita yakini, kalau kitab Al-Quran perlu kita yakini. Selain kita yakini, kita harus menelaah, harus mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Al-Quran. Kenapa? Kitab Al-Quran ini dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia yang mengimani kepada kitab Al-Quran. Nah, itu apa sih isinya dari kitab Al-Quran? Isi dari kitab Al-Quran meliputi hal-hal yang sebagai berikut.
Yang pertama adalah pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah, itu tentang keimanan. Yang keduanya adalah pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah. Ketiganya adalah pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat. Dan apa sih kedudukan Al-Quran? Antara lainnya, kedudukan Al-Quran sebagai yang pertama adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya sebagai hidup manusia agar tercapai kebahagiaan. Keempatnya sebagai sumber dari segala sumber Islam. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dari materi yang disampaikan melalui video ini, tapi tidak sedetail apa yang disampaikan di video ini, tapi kalau ingin lebih detail silahkan lihat di media didik dan tetap menjalankan protokol kesehatan walaupun pembelajaran secara daring. Mungkin pembelajaran PHI untuk materi iman kepada kitab-kitab Allah dicukupkan. Sekian, sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran yang lainnya. Tetap kita menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.